Ya, oke. Tapi kan bisa colak. Itu kan olahraga juga. Olahraga juga. Tangan aktif. Contoh yang ribet tuh apa sih? Ya perizinan semisal Pemain. harus ada birokrasi Hmm, ke pelatihnya, ke oke. apa gitu lah. Ya teknis lah itu. Teknis. Boleh siapapun. Hmm, Sekarang tuh nggak waktunya tuh kolaborasi lah oke, semua. oke. Nggak ada dosa dendam-dendaman kiri kanan itu nggak. Dah nanti kalau udah nggak menjabat bukan dinastimu lagi. Kamu punya kisah? Datang ke sini. Kendala, oke. Tadi kan sempat dibilang yang Putri ya. Apa sih kok bisa? Kenapa Putri ini? Oke lah, sebelum kita bahas ke sana, pandangan dari Deden sendiri untuk basket Putri di Samarinda itu apa? Oh, mungkin referensiku keluar kali ya ke Pulau Jawa kurang sih masih kalau untuk sini. Apa peminatnya kah atau Ya mungkin SDM-nya kurang terus kayak mereka nggak ada keberlanjutan goalsnya setelah DBL ya setelah aja. SMA. SMA itu lah ya. sekarang kayak tahta tertingginya menjuarai DBL. DBL. Terus untuk jenjang selanjutnya udah kayak udah nggak mau latihan lagi udah. Itu Ya sih. mungkin kalau ada yang mau fokus bisa pasti ke Jawa. Mungkin Kuliah ke Jawa, cuma beasiswa. kalau ngelihat kayak dari spesifikasi orangnya kurang bisa lah masuk untuk di beasiswa di luar gitu. Mungkin ya, saya nggak sampai teknis ke situ. Oke, oke. Nah, jadi kan dari situ aja ternyata dilihat kan tadi yang Putri bahkan kalau main Eros nggak nyampe 2 atau 3 Nyampe lah tiga, tiga empat tim. tapi itu yang ngisi maksudnya dari segi umur ya anggap aja kayak nggak veteran lah ya, cuman Ya yang udah senior, bekerja lah. senior lah ya. Berarti kalau yang kayak produktifnya maksudnya kayak habis ya oke lah, kalau SMA kan masih banyak nih event, Banyak latihan ya, segala. event-event atau jadwal mereka, tapi kalau untuk yang kuliah itu tuh malah jarang kategori yang kuliah basket perempuan. Banyak juga. Ya lumayan yang diisi banyak yang kuliah yang baru lulus segala kan, baru lulus SMA. Mungkin problemnya kalau cewek ini kalau udah nikah mungkin kan udah ngurus anak segala kan itu susah ya. Susahnya di situ sih. Nah itu kan maksudnya kan berapa kali juga sempat juga ngelihat di postingan IG Eros kan jarang banget nih yang ibaratnya oh ini ada event pertandingan mau T3 atau 5-on-5 yang dari perempuan ini nih ikut event itu jarang. Ya, jarang. Wah, partisipasinya ya partisipasinya jarang. Ya kecil lah kalau untuk Samarinda mungkin ya. Ya karena faktornya itu dari SDM itu. Mungkin ya, tapi nggak bisa kita nyalakan SDM. Ya, tapi kalau dari menurut Deden nih yang udah lama tahu lah dunia basket. Enggak lama. Sok-sok baru tahu. Sikut juga. Itu menurutmu gimana Den? Maksudnya khusus di cewek nih karena ternyata di liga pun nggak ada untuk yang cewek. Oh. Ayo. Ya, jadi untuk ya harusnya kan oke lah kalau di liga kan itu senasional kan. Harusnya SDM-nya lebih banyak. Nah kalau lokal pun kan sebenarnya bisa tuh dari partisipasi. Oh ada pertandingan ini, oh yang perempuan ini harusnya berapa tim itu tuh bisa banyak. Kalau problem paling akarnya sih sebenarnya kultur. Kultur di Samarinda ya kita di Samarinda aja nih. Kurang inilah. Kalau untuk basket kurang ini. Kurang hidup lah, apalagi untuk di perempuan. Jadi kotanya bukan kultur bermain basket lah. Kayak fasilitas umumnya aja kan kurang nih, lapangan segala. Ya maksudnya untuk oke lah kalau yang berbayar nyewa sudah lumayan banyak lah ya. Tapi kalau yang umum yang free, ya itu wadahnya kurang ada lah. Kurang ada ya. Maka itu hadirnya Eros mewadahi. Tapi masih nyewa lapangan. Masih belum. Titiknya belum sampai di punya lapangan. Nah, kalau dari menurutmu Den, gimana caranya mau itu dari tingkat pelajar atau sebenarnya di kuliah pun sebenarnya udah banyak kan perguruan tinggi, mau itu negeri atau swasta, ya pasti ada dong tim basketnya. Ada sih harusnya. Harusnya ada kan. Nah itu gimana kayak daya tarik bahwa ya mungkin bahasanya biar ayo dong kamu bisa pede nih main basket bawa nama tim kayak atau apa gitu.
Kalau udah ini tuh susahnya konsentrasinya udah beda mungkin ya fokusnya. Ya ini mungkin nggak ada ininya pandangan kalau aku mau apa sih habis ini dengan basket dari selesai DBL selesai SMA nih, mau ngapain sih lagi basket lagi nggak ada yang dituju gitu loh goalsnya. Itu sih makanya kayak udah selesai capek aku latihan Capek. kemarin mau lagi. Jadi Mau fokus ke ibu apa yang lain aja udah fokus kuliah entah fokus apa. bahkan ada yang pindah cabur juga gitu. Iya, mungkin daya saingnya sih kurang. Daya saing. Daya saing sama Rinda. Kalau menurutmu nih, kalau seprovinsi Kaltim lah bahasanya, selain Samarinda yang mungkin banyak tapi nggak wadahnya nggak ada nih goalsnya, atau di kota lain gitu sebagai referensi, atau di luar Kaltim lah. Kalau penglihatan itu sih Balikpapan Samarinda sih kalau untuk basket ya. Basket. Kalau di Sekaltim kan ya. Sekaltim kan. Kalau untuk referensi di luar Kaltim, ibaratnya nih, ya, anak-anak basket Samarinda nih harus patokan culture-nya tuh kemana gitu? Ya pastinya Jakarta Surabaya lah. Surabaya. Oke. Kenapa itu alasannya? Jakarta ya kotanya kan multikultur kan banyak lah orang-orang. Nah itu tepat itu ya nggak bisa dipungkiri lah semua jenis orang ada di sana. Ya kalau Surabaya mungkin juga bagus dia ngekultur dari bibitnya itu. Jadi sampai ke atas tuh karena ada jenjang kompetisinya itu yang bikin hidup. Jadi ibaratnya wadah untuk event nampung. Jadi buat latihan terus buat apa kan? Ya. Kalau nggak ada tandingkan. Kalau dari prestasi basket sendiri, maksudnya di Samarinda ini menurut bagus atau enggak? Kalau untuk Sekaltim mungkin bagus. Bagus ya. Sekaltim ya. Sekaltim ya. Tapi kalau udah dibawa keluar pulau, di luar ya. Hilang ininya pegangannya. Jimatnya hilang kalau udah nyebrang laut. Nyebrang laut hilang ya. Kalau dari menurutmu nih, Den? Oke lah kalau untuk seprovinsi kita Samarinda pasti bisa banyak bicara lah. Kenapa pasti kalau sudah kompetisi bawa nama provinsi itu pasti udah kendur tuh, udah surut. Beda, ya itu sekali lagi dari kultur, aku bilang pasti itunya sih kultur basketnya tuh kurang ada. Terus kayak mungkin pembinaan SDM, terus mungkin banyak problem-problem yang dari pengurus sana lah, federasi basket itulah. Kalau dari SDM harusnya SDM sama aja sih kurang lebih aja sih sebenarnya kalau ngeliat SDM sana sini. Cuman mungkin dari segi ya itulah gimana caranya nge-manage, ibaratnya SDM sudah ada nih, memupuk ibaratnya bisa berkompetisi apa sih namanya komplibet ya, kompetisi. Iya, bisa ikut kompetisi di luar daerah tuh harusnya bisa banyak lah ya kita nama Kaltim nih atau nama Samarinda sendiri gitu. Kalau dari pengalaman kamu sempat ikut DBL dari tahun 2000 berapa? 13 beda nggak sih sama yang DBL sekarang atau malah justru lebih bagus yang sekarang? Sebenarnya ya pasti makin tahun sih makin bagus harusnya kan. Sistemnya sekarang kalau setauku sih kan harus banyak lah peraturan yang spesifik. Tapi itu menurutku juga ada minusnya sih. Apa itu minusnya tuh? Kayak jadi pemain itu kurang bisa berkembang dengan ini ngomongnya udah teknis sih kayak pola gitu kan, kayak defense-nya misalnya harus man to man apa segala. Tapi kalau udah lepas dari peraturan yang dari DBL itu udah bingung mainnya. Jadi ya pemupukan pemahaman basket kurang sih maksudnya jadinya. Kalau yang dulu kan sempet tuh pas zamannya 2012-13 kan first team itu nggak boleh campur dengan second team kan. Nah itu sempat. Kan, gitu. Kalau yang sekarang masih berlaku nggak? Kayak masih sih, saya nggak update ya soalnya kalau untuk peraturan itu. Jadi gitu kan sebenarnya kayak gitu bikin ini kan membatasi ibaratnya sebagai coach. Baiknya ada, tapi minusnya juga ada. Ibaratnya kayak coach kan harusnya kan, aku ngirimkan 12 pemain, sebenarnya itu kan mau second team atau first team kan bisa tuh. Tinggal dari kayaknya memang awalannya ini dulu nih pemainnya. Tapi kan dilihat tujuannya DBL lagi kan mendevelop
bukan tujuannya untuk bukan menang, Menang. kan mengembangkan aja. Hanya berkembang aja ya. Maksudnya biar semua itu dapat minute play-nya, dapat Oke. panggung lah masing-masing, porsinya sama. Ya tapi kan akhirnya dari situ pun apa ya, kayak yang kita rasakan itu kayak agak kurang greget gitu loh. Harusnya di chance di quarter 2, 3, 4 ini bisa untuk membalikkan keadaan, tapi karena dari peraturan itu kan akhirnya jadinya turun tuh. Tapi ya itu minusnya mungkin. Tapi kalau untuk positifnya ya berarti harus lebih bersaing lagi, pemainnya harus biar sama rata. Mau di nggak ada pemain yang unggul. Second team kan. Ya itu plusnya sih itu. Kalau zaman dulu kan ibaratnya ya 2012-13 kan, oh sudah kelihatan nih dari tim A, tim B, dari sekolah-sekolah ini kan mau lihat pemainnya first team atau second team kan rata tuh jago-jago. Berarti kalau sekarang tuh mungkin lebih merata lah harusnya. Soalnya dapat panggung masing-masing, dapat panggungnya sama kayak dari minute play atau apa. Update nggak sih untuk masalah yang kayak gitu dari Deden sendiri? Kurang ngikutin sih. Kalau untuk apalagi terutama DBL nggak ngikutin. Oh iya, ralat. Diulangi. Apa? Aktif nggak sih? Oh ngikutin tentu saja. Saya nonton. Sekarang kan lagi berjalan tuh kalau untuk Java series tuh. Kalau untuk kalau untuk di Samarinda mungkin di bulan Januari kali ya. Tahun depan lah. 2025. Oke, berarti ada nggak sih dari Deden sendiri? Kita nggak apa-apa kan bang sebut sekolah-sekolah kan? Iya. Yang dari Samarinda nih potensi juara atau bahkan dari luar. Tuh saya bawa sang juara tuh pernah juara. Saya. Yang pernah juara DBL segala kan nggak tahu tuh perjuangan apa segala tuh latihannya. Sudah siapkan clip on 1. Kamu tengah ya. Wah, ya sudah dijepit oleh, silahkan ya dipegang aja tidak apa. Dipegang aja ya. Ya. Ini adalah juara DBL tahun 2016. Dari sekolah? Dari sekolah SMA 3 Samarinda. Semoga Pride. Semoga Pride ya. Saya nama ya. Oh ya. Nama perkenalan. Tadi sudah. Siapa namanya? Didekatkan lagi. Oh, didekatkan lagi. Iya. Namanya Aisyah. Itu kemarin itu dari menang DBL dari SMA 3 Samarinda, dan kebetulan itu tahun-tahunnya lagi bagus-bagusnya ya SMA 3 Samarindanya ya. Sekarang bagus juga nggak? Ya, terakhir kan juara. Iya, kan udah juara se-Samarinda lah. Susah nggak sih untuk sekelas DBL itu, maksudnya kompetisinya? Untuk sekelas DBL kalau bagi anak-anak SMA Samarinda itu karena persaingannya ketat di SMA Samarinda, SMA, SMK itu kan lagi banyak-banyaknya nih itu pertandingan. Jadi menurut saya yang pas pada saat itu ada, itu lumayan sulit karena masih banyaknya anak-anak Samarinda yang lagi kompetisinya ketat. Dari AI sendiri, tim atau sekolah mana yang ibaratnya tuh diprediksi bakal sulit nih dan ibaratnya harus kerja keras? Yang bagus tapi agak sulit itu dari daerah Bontang sih. Kalau dari daerah Samarinda ya lumayan kurang lebih aja. Karena sering ketemu kan kalau mau di kurang lebih. Nah kalau dulu kan tempat tuh dari Balikpapan Den ya yang lebih jago-jagokan. Nah pas ketemu dari kota Balikpapan ternyata nggak sesulit itu. Kalau dari Balikpapan kurang lebih Samarinda aja sih sebenarnya, karena mungkin ada wadah juga mereka Samarinda Balikpapan kurang lebih. Yang terutama itu sebenarnya Bontang juga kurang lebih, tapi cuman kurang wadahnya aja mungkin. Nah dari Ais sendiri nih melihat harusnya kan kalau di DBL peserta perempuannya banyak timnya, harusnya kompetisi di luar pun banyak juga dong. Nah kenapa sih kok dari Ais kalau mau ikut pasti dong ada kendala, ada event nih, tapi mau ikut ternyata peserta perempuannya sedikit, jadi akhirnya nggak jadi. Iya itu pertama kendala karena cewek mungkin kali ya di sini kurang. Cewek itu kurang kalau misalnya di daerah Samarinda apalagi Kaltim ya. Terus kedua itu ya itu lagi wadah lagi sih. Sebenarnya kayak misalnya mau main di sini agak kurang bisa disetujui sama pihak-pihak tertentu kayak gitu. Terus
anak-anak juga kayak misalnya lagi agak susah cari tempat gitu loh. Tempat yang kayak misalnya mau main di sini bisa, tapi kayak ada pelatih izinin apa enggak gitunya. Itu yang bikin susah. Sebenarnya anak-anaknya mau-mau aja. Mau aja ya, mau ikut di Eros pun atau komunitas Iya, lain iya, kayak iya, gitu, iya benar-benar. itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah gitu. Kalau dari kamu Din, maksudnya yang tadi kan kayak dari pelatih itu kadang nggak ngizinin. Ini bukan berarti kita Ya, minus jelek ke pelatih. menjat salah satu pelatih. Enggak ya, enggak. Maksudnya kan ngomongin pelatih siapa namanya? Deden, sebut Deden. Sebut Deden. Itu gimana deh? Maksudnya oke lah, kita kan Eros ini kan umum nih, mau itu tingkat pelajar ataupun yang dewasa senior tuh boleh join. Tapi kan kadang ada tuh yang kayaknya aku pengen deh join ke Eros, dapat pengalaman bermain atau gimana. Tapi ternyata pelatihnya kayak tadi kayak si Ais bilang, oh nggak boleh, kamu harus fokusnya latihan dulu baru nanti fun game. Nah bahasa itu kadang fun game ya Ais ya. Iya benar, fun game doang ya. Fun game Nah, atau mau main di sini aja gitu loh. Biasanya gitu. kayak gitu gimana deh menurutmu? Ya, sebenarnya tergantung pemainnya aja sih lagi. Kalau menurutku, entah itu mau dilarang coach atau apa ya, kan yang ngambil resiko pemain. Ya. Berani enggaknya dia ngambil resiko tergantung pemainnya aja. Di situ mentalnya. Mentalnya ya maksudku seberapa sih kamu masa nggak menyalahkan kalau nggak mau ikut. Kalau dari sudut pandangku sih ngelihat kayak mungkin banyak yang mau join, cuma kayak sungkan lah, ya. masih sungkan lah. Kayaknya kendalanya itu deh, takut di PC. Oh, banyak berarti. Aku juga udah terus. Oh enggak, berarti sebelum-sebelumnya kalau ngajakin gabung cewek-cewek di basket berarti PC. Kalau yang cewek ini mulainya baru tahun lalu soalnya, jadi ya pasti. Ya. Sampai sekarang berlanjut. Di PC, di DM. Gitu. Nah kalau misalnya ya kan main basket juga nih Den. Ya. Oh iya. Iya kan. Iya. Beneran. Kok ngeklaim ya? Enggak, maksudnya ya ada lah beberapa kali main basket ya dari zaman sekolah kayak gitu kan. Kalau dulu kan malah justru pelatih kan ya udah kalau pengen nambah jam terbang ya udah coba ikut ke klub kayak gitu kan, atau enggak coba cari main di mana yang ibaratnya ya kamu bisa introspeksi diri nih bahwa oh ini pemain itu aku kurangnya di sini oh berarti nanti di waktu latihan di latihan sekolah ini yang harus diperbaiki kayak gitu. Atau memang mungkin sekarang apakah para pelajar ini harus khusus ya udah fokusnya latihannya di sekolah aja kan. Kalau dulu kan beda tuh, dulu malah kita nyari kan. Nah waktu sekarang tuh memang mungkin dari pelatihnya ya udah semua materi ya karena perkembangan zaman informasi sudah mudah didapat, ya udah pelatih udah dapat menguasain semua. Ya makanya itu kembali ke tergantung pemainnya aja lagi sih, mau apa enggaknya. Mau enggak dia nyari lagi tambahan keluar apa cari main keluar lagi gitu sih maksudnya. Kalau makin banyak kan jadi kalau kenalan kalau main keluar gitu jadi nggak stuck di situ-situ aja sih kalau menurutku. Kalau dari Ais, kalau berarti Ais lulus SMA tahun 2018. Nah 2018 ya 2017 16 lah selama sekolah dari pelatih ada nggak kayak gitu? Kalau dari pelatih pribadi, pelatih sekolah sendiri sih nggak ada sih sebenarnya. Malah justru kalau jadi dari pelatih saya itu dibebaskan gitu ya. Malah kayak nggak apa-apa di sini di mana. Iya. Terus tuh kayak ayo ajak main ke sini. Oh iya boleh. Pelatih tuh malah kayak ya udah kamu main aja di situ, main aja di sini, main di sini. Malah iya malah bikin kita kayak cari pengalaman di mana-mana gitu. Jadi sama jenjang-jenjang berikutnya juga ya jadi kita bebas aja bereksperimen tentang basket gitu di mana-mana. Akhirnya baru join ke Eros tahun 2000 berapa? Tahun kemarin ya? Iya kan. Tahun kemarin. Baru tahun Angkatan kemarin. 1. Angkatan pertama ini ya. Kok mau? Soalnya kan nyari juga. Nyari juga. Yang mungkin ya kan udah tahu jawabannya. Kan kita harus tahu kenapa dari seorang Ais kok mau sih join sama Eros? Kalau pertama sih belum tahu ya Eros itu ya.
Atau taunya kita Sheila on Seven? Enggak, maksudnya Eros itu tahunnya itu kayak kami kan di Samarinda ini kayak sebagai cuman klub aja. Iya. Nah kalau misalnya klub itu kan kayak ada rasa kayak misalnya bisa main di sini apa enggak, kalau misalnya join ada syarat-syarat tertentu gitu. Ternyata enggak, itu cuman komunitas saja buat gabungan kayak misalnya semua halayak dari Samarinda maupun dari dari Luar Bontang, kota. dari mana luar kota juga Berarti bisa. ibaratnya mencari untuk wadah yang tidak terikat lah ya. Ya, lebih tepatnya kayak gitu. Ya, justru malah terikat hatinya sama Mas Dede ini. Bisa aja Mas Titi. Iya kan? Iya betul. Saya lanjut ke PT. Iya. Sesuai arahan produser. Sesuai arahan. Sesuai arahan produser. Dari musik. Iya. Nah, ada PC-nya kan Nggak ada cuma PC-nya. sekadar mengajak ayo. Mengajak ayo. Mengingatkan ya. Tapi selama Ais join ke Eros seru nggak sih? Untuk pribadi sih seru ya. Yang pertama lagi tuh nggak terikat lagi. Oke. Terus tuh karena misalnya di situ tuh ada nggak cuman seumuran aku juga ya, ada di atas ada di bawah. Itu yang bikin seru karena gimana lagi kalau kita main basket wadahnya tuh bebas. Terus tuh nggak maksudnya udah bisa meningkatkan skill juga kali ya. Karena kayak rutin gitu loh. Ada basket rutin setiap minggu tuh jadi wadah juga sih buat Buat nambung gosip, buat apa? naikin skill gitu. Nambah ini ya. Iya, nambah pengalaman. Nama pengalaman Info-info. juga. Bukan gitu ya. Berarti kebalik apa koleksi cewek. Banyak nih DM-nya. Oh, Banyak nih BBC. Wah. Dan yang bercanda. Aman. Kalau untuk terakhir buat promosi ke teman-teman siapa tahu pengen join ke Eros. Kalau yang dari perempuan jadwalnya untuk main bareng. Kalau untuk yang perempuan itu jadwal main bareng tuh masih hari Kamis ya. Hari Kamis di lapangannya untuk sementara di Polder di ya. folder apa di Lapangan Sonic. Polder. Pantangin terus aja. Jam. Jamnya seperti biasa jam 8 juga sih, sama kayak cowok. Jam Buat 8. yang perempuan ataupun kalian pengen join bisa langsung datang ke Eros tiap hari Kamis malam ya. Kamis malam Kamis benar. malam jam 8 malam. Lokasinya di dua Antara Salah satu. lapangan Sonic atau di folder air Folder. hitam sini. Ya, Iya. Oke, kalau yang Putra nih, Senin sama Sabtu pastinya. Seninnya jam Senin berapa? jam 20.00 di lapangan Mastyle, Sabtu jam 4 sore di lapangan Sonic. Oke, terima kasih Siap. Den. Terima kasih Mas Ais. Mangir. Sukses buat komunitasnya. Amin. Semoga makin berkembang. Kalau ada event yang Putri ini bisa banyak nih ikut. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih.